Selamat malam, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar pada malam hari ini? Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang sangat baik, terutama secara rohani, dan berada di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Saya Dr. Stephen Einstein Leo. Pada malam ini mengajak Anda untuk bersama dengan saya membahas kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian dalam acara rutin kita Mutiara Kebenaran. Di dalam acara ini kita akan membahas satu pasal firman Tuhan per sesi. Dan untuk malam ini kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang ke-38. Pendengar yang saya kasih Tuhan, kalau Anda baru sekali ini mendengarkan acara Mutiara Kebenaran, ketahuilah bahwa di dalam acara Mutiara Kebenaran, kebenaran kita hargai dengan sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu kita katakan dia sebagai mutiara kebenaran. Dan kita akan membahas kebenaran ini tidak peduli seberapa sulit, tidak peduli di dalam perikop yang tersembunyi sekalipun. Oleh sebab itu kita mau lakukannya secara sistematis. Kita memulai dari kitab Kejadian, dari yang paling awal. Dan tentu tujuan kita adalah suatu hari kita akan menyelesaikan seluruh perjanjian lama. Kalau Anda ingin mendengarkan penjelasan tentang perjanjian baru, itu sudah dilakukan oleh Dr. Suento Liao pada pagi hari dalam acara Through the Bible. Baiklah, pendengar sekalian saya kasih Tuhan, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari acara ini, mari kita membuka Alkitab kita bersama, supaya Anda pun bisa ikut dengan saya memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita bahas ini. Kita buka bersama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-38. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan meminta pertolongan Tuhan agar Dia membukakan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, karena Engkau memang layak untuk dipuji ya Tuhan. Dan sungguh kami yang menyebut Engkau Tuhan dan menyebut Engkau Bapa, kami mohon kepadamu pada saat ini ketika kami ingin merenungkan firman-Mu, untuk memimpin setiap dari kami untuk menyadari kebenaran yang ada di dalamnya, dan bukan hanya menyadari dan mengetahuinya, tetapi juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pimpinlah kami, dan kami serahkan semua usaha kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian pasal yang ke-38, dan kita akan mulai dari ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-5. Sedikit latar belakang ya. Kejadian pasal 38 di sini merupakan suatu perikop, istilahnya perikop selipan ya, antara 37 dengan 39, di mana pasal 37 berbicara mengenai Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, dan pasal 39 dan seterusnya berbicara secara mayoritas tentang Yusuf. Tetapi pasal 38 di sini merupakan satu selipan berbicara mengenai Yehuda. Nah, apa yang tercatat dalam sini bukan merupakan suatu cerita yang positif tentang Yehuda, tetapi justru menunjukkan kelemahan-kelemahannya, di mana pasal-pasal yang berfokus pada Yusuf menunjukkan kekuatan dan kehebatan dan integritas moral dari Yusuf. Justru pada pasal yang ke-38 di sini kita melihat kelemahan moral dari Yehuda. Nah, banyak orang yang mungkin berpikir bahwa cerita-cerita seperti ini tidak benar, tidak boleh berada dalam Alkitab. Banyak juga orang yang tidak mengenal Tuhan sering mencerita cerita-cerita dalam Alkitab yang menunjukkan dosa yang keji yang dibuat oleh karakter-karakter tertentu, tokoh-tokoh tertentu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, disitulah hal yang membedakan Alkitab dengan kitab-kitab lain, di mana Alkitab adalah kitab yang jujur, kitab yang maha benar, kitab yang menggambarkan manusia sebagaimana mereka ada, bahwa bahkan orang-orang yang terbaik sekalipun mereka bersalah. Alkitab membuktikan sendiri pernyataannya ketika Alkitab dengan lantang berkata tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang telah melakukan kebenaran. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dalam Alkitab bahkan untuk tokoh-tokohnya yang paling hebat, untuk tokoh-tokohnya yang
justru dianggap sebagai tokoh-tokoh protagonis, tokoh-tokoh yang merupakan tokoh-tokoh utama, Alkitab tidak segan-segan untuk menyingkapkan kesalahan mereka. Nah, ini berarti bahwa Alkitab bukanlah kitab yang direkayasa, saudara. Banyak orang yang berkata, saya tidak mau percaya Alkitab karena kitab ini direkayasa. Kitab ini hanya menceritakan kebaikan dari orang Israel saja. Ini adalah kitab yang sudah direkayasa oleh orang Yahudi, katanya, mengacu kepada perjanjian lama. Tapi saya mau ajak kita berpikir sejenak. Saya rasa Alkitab ini bukanlah kitab yang sudah direkayasa, saudara. Karena nomor satu, tidak ada bukti rekayasa sama sekali. Semua manuskrip-manuskrip yang kita miliki hari ini secara setia menggambarkan bahwa perjanjian lama yang kita miliki ini adalah dokumen yang orisinil. Banyak orang mengklaim, wah, Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah diubah, tetapi mereka hanya berkata demikian tanpa bukti. Dan orang yang membuat pernyataan tanpa bukti adalah orang yang fanatik atau orang yang bodoh, yang termakan propaganda, yang dibutakan matanya oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi saudara kasih Tuhan, sama sekali tidak ada bukti bahwa Alkitab kita pernah direkayasa oleh orang, karena kita memiliki manuskrip yang berasal dari ribuan tahun yang lalu, dan ternyata teksnya sama dengan Alkitab yang kita miliki hari ini. Nah, ini membuktikan bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang akurat, yang dipelihara oleh Tuhan hingga pada tangan kita. Tetapi saya ingin ajak kita lihat satu aspek lagi, yaitu bahwa kalau benar Alkitab kita sudah direkayasa, maka sangat bodoh sekali orang yang merekayasa. Banyak orang mengklaim, wah, orang Yahudi telah merekayasa kitab suci yang kita pegang hari ini. Tapi saya bilang itu tidak mungkin. Karena Alkitab penuh sekali dengan cercaan akan orang Yahudi. Alkitab penuh sekali dengan gambaran betapa bobroknya orang-orang Yahudi, saudara. Bahkan ya, Alkitab penuh dengan contoh di mana Tuhan menghukum orang Yahudi. Nah, kalau ada orang yang ingin merekayasa suatu dokumen untuk kepentingannya, dia tidak akan memasukkan hal-hal seperti itu. Tentunya orang Yahudi tidak akan memasukkan cerita tentang Yehuda dan Tamar yang sangat memalukan ini. Tapi saudara yang kasih Tuhan, inilah bukti bahwa Alkitab kita adalah suatu kebenaran yang pasti. Bukti bahwa Alkitab kita adalah firman Tuhan yang tidak akan malu-malu untuk mengatakan kesalahan sebagai kesalahan, untuk menegurnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, itulah yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Nah, coba kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-38, kita akan lihat Yehuda dan Tamar di sini. Kita tahu tentunya Yehuda adalah salah satu dari anak-anak Yakub, salah satu dari 12 orang anak Yakub. Kita baca ayat 1 hingga ayat yang kelima terlebih dahulu. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya yang menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Ayat 38 dimulai dengan kata-kata pada waktu itu. Pada waktu kapan, saudara kasih Tuhan? Kalau kita membaca pasal sebelumnya, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke tangan orang-orang Ismail yang akhirnya membawa dia ke Mesir, berada di rumah Potifar. Nah, kira-kira pada waktu itulah, pada waktu Yusuf dijual ke tanah Mesir, saudara. Dan pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Kemungkinan besar Yehuda begitu terganggu oleh apa yang terjadi. Dia begitu tidak habis pikir kenapa saudara-saudaranya bisa melakukan suatu kemunafikan yang sedemikian. Mungkin Yehuda berpikir bahwa kalau bukan dia yang telah berinisiatif untuk mencoba menyelamatkan Yusuf dari kematian dengan cara membuat dia dijual, mungkin saudara-saudaranya sudah pasti akan membunuhnya. Seperti itu yang dipikirkan. Dan ketika akhirnya saudara-saudaranya memberitahu kepada ayahnya tentang kematian, dalam tanda kutip ya, kematian Yusuf ya, ayahnya begitu berduka cita, dan itu tentunya mengganggu Yehuda bahwa apa yang telah mereka lakukan itu suatu hal yang salah, saudara. Dan akhirnya dia merasa perlu untuk meninggalkan saudara-saudaranya untuk sementara. Mungkin dia ingin menjauhkan diri dari pengaruh buruk mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin kira-kira pada waktu ini juga Yehuda mendapat indikasi dari ayahnya bahwa karena Yusuf sudah tidak ada, maka garis keturunan atau berkat mesianik kini akan jatuh kepada dirinya. Sewaktu Yusuf masih ada, tentunya ayahnya akan memberikan hak kesulungan sekaligus berkat
Mesias, berkat Abraham yang diturunkan kepada Ishak, yang kemudian diturunkan kepada Yakub. Tentu Yakub bermaksud untuk menurunkannya kepada anak kesayangannya, anak sulung dari Rahel, yaitu Yusuf, saudara. Tapi karena Yusuf kini dikira mati oleh bapaknya, mungkin Yehuda mendapat kabar dari ayahnya. Mungkin ayahnya sedikit memberitahu dia bahwa dialah yang akan memegang tampuk berkat selanjutnya. Dan mungkin Yehuda tidak tahu bagaimana apa yang harus dia lakukan, dan dia berpisah sebentar dengan saudara-saudaranya. Dan rupanya dia pergi ke Adulam, saudara. Nah, Adulam tidak terlalu jauh sebenarnya dari Hebron, ya, suatu kota suku-suku Kanaan yang memang sudah lama berada di sana. Dan di sana dia berteman dengan seorang yang bernama Hira, ya. Nah, di sana kita melihat bahwa Yehuda sama sekali belum dewasa secara rohani. Tentunya Yehuda seorang yang sudah lumayan berumur pada saat itu, ya mungkin 20-an. Dan kita melihat bahwa dia sama sekali tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan, terutama mengenai memilih pasangan hidup, saudara. Nah, kita melihat di sini apa yang dilakukan. Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Kita bahkan tidak diberitahu siapa nama istri dari Yehuda. Kita hanya tahu bahwa mertua Yehuda adalah Shua. Dan katanya Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Kita melihat betapa pendeknya narasi yang diberikan Musa tentang tindakan Yehuda ini. Dan kita bisa merangkumnya dengan 3 kata. Yehuda melihat, kemudian dia kawin, kemudian dia menghampirinya. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat cepat, dan sungguh kesannya demikian. Yehuda saya rasa tidak pernah berkonsultasi dengan ayahnya mengenai pilihannya ini. Bahkan ya sepertinya dia tidak banyak memikirkannya. Dia hanya melihat, kemudian mengingini, dia akhirnya kawin dan menghampiri, saudara. Jadi ini adalah pernikahan yang sungguh didasarkan pada hawa nafsu, pada ketertarikan fisik semata. Mungkin wanita itu cantik, mungkin menarik hati bagi Yehuda sehingga dia berpikir, aku mau mendapatkan dia. Saudara, hal seperti itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi orang percaya, saudara. Itu adalah suatu cara yang sangat pasti untuk mendapatkan tragedi, ya. Padahal Tuhan telah mendesain bahwa rumah tangga seharusnya menjadi suatu tempat yang ideal untuk bertumbuh iman, ideal untuk membangun anak-anak yang akhirnya akan mengasihi Tuhan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan rencana dan petunjuk Tuhan, maka semuanya akan menjadi gagal, saudara. Kita melihat di sini bahwa Yehuda mengawini seorang Kanaan, ya. Seorang perempuan Kanaan, dan perempuan Kanaan ini tidak percaya kepada Tuhan. Nah, memang kita tidak diberitahu hal ini dalam narasi, tetapi kita akan lihat belakangan bahwa hal ini tentulah benar. Kita banyak yang tidak diberitahu kepada kita dalam perikop ini, tetapi kita bisa melakukan inferensi, kita bisa menduga-duga dengan hipotesis yang saya rasa lumayan tepat, saudara. Dan istri Yehuda ini adalah seorang Kanaan yang tidak percaya kepada Tuhan. Buktinya kita akan lihat nanti anak-anaknya kacau semua, saudara. Dan bahkan namanya tidak diberitahukan kepada kita, dan dia lenyap dari sejarah bangsa Israel sama sekali. Jadi kita melihat Yehuda main ambil saja, dan orang Kristen hari ini banyak yang seperti itu. Mereka membuat keputusan berdasarkan keinginan daging mereka. Ini sangat berbahaya, saudara. Alkitab memberitahu kita bahwa daging kita adalah bagian dari tubuh kita yang harus dikendalikan oleh roh. Kita adalah makhluk rohani, kita tahu apa yang benar, kita harus mengendalikan tubuh kita berdasarkan apa yang kita tahu benar. Tapi banyak orang yang telah terbiasa membiarkan tubuhnya mengontrol segala sesuatu. Kalau dia ingin, dia rasakan ingin oleh tubuhnya, dia akan lakukan itu, tidak peduli benar atau salah. Dan banyak orang Kristen yang seperti itu. Tubuh mereka ingin mendengarkan musik-musik rock, musik-musik dunia, karena sangat menarik bagi tubuh mereka, sehingga mereka melakukannya. Mereka tidak peduli apakah itu benar atau apakah itu salah, ya. Dalam berpacaran, ya, tubuh mereka tentu ingin, muda-mudi yang sedang berpacaran, sudah kasih Tuhan, mereka ingin merasakan keintiman, mereka ingin mungkin saling menyentuh, ya, hal yang sebenarnya Tuhan sediakan khusus dalam lingkup pernikahan. Tetapi karena banyak orang hari ini yang melakukan tindakan mereka bukan berdasarkan apa yang benar, tapi berdasarkan apa yang mereka inginkan, maka ini kacau balau. Demikian juga dalam hal pernikahan. Banyak orang yang membuat
keputusan pernikahan hanya berdasarkan hal-hal yang sangat-sangat kedagingan. Oh, dia cantik, oh dia ganteng, oh dia kaya, bahkan mungkin ya, dia ini, dia itu, ya dia sangat dan banyak pernikahan yang terjadi karena hawa nafsu semata. Apakah itu married by accident dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengambil seorang yang percaya kepada Tuhan sebagai pasangan hidup kita. Baik itu suami, baik pun itu istri, saudara. Coba kita buka dalam 2 Korintus misalnya. 2 Korintus pasal yang ke-6. Saya rasa dalam acara Mutiara Kebenaran ini saya sudah banyak sekali membuka ayat ini, sehingga bagi Anda yang mengikuti Mutiara Kebenaran seharusnya sudah cukup hafal dengan ayat ini ya. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oh, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini suatu prinsip yang luar biasa yang dilanggar oleh Yehuda. Yehuda melihat, Yehuda kawin, dan Yehuda menghampiri. Sungguh suatu kesalahan fatal dalam pilihan hidupnya. Akhirnya keluarlah 3 anak yang rupanya cukup cepat didapatkan oleh Yehuda. Ya, sepertinya anak-anak dari Yehuda ini cukup berdatangan dengan cukup cepat ya, mungkin beda setahun atau bahkan kurang ya. Dan yang pertama diberi nama Er. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita hanya diberitahu bahwa perempuan itu mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Tidak diberitahu kepada kita dalam bahasa Indonesia, tidak terlihat siapa yang menamai anak itu. Tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, sebenarnya cukup jelas, karena ada untuk kata kerjanya itu ada, dan dia menamai anak itu Er, dan kata dia di situ adalah dia laki-laki. Jadi untuk anak pertama adalah Yehuda yang memberi nama anak itu Er. Dan Er memiliki arti berjaga-jaga. Kemudian dia melahirkan anak yang kedua, dan dia menamai anak itu Onan. Dan kata dia menamai anak itu Onan di sini mengacu kepada dia perempuan. Sehingga untuk anak kedua rupanya adalah istri Yehuda yang memberi nama, dan dia memberi nama Onan, artinya kuat, saudara. Sedangkan anak yang ketiga dilahirkan lagi bernama Shela. Nah, Shela ini juga dia perempuan yang menamai anak itu Shela. Jadi istrinya lagi yang memberi nama anaknya Shela, dan Shela kemungkinan memiliki pengertian keturunan. Nah, jadi 3 anak didapatkan oleh Yehuda secara cepat ya. Mungkin dalam selang 3 tahun atau kurang dia mendapatkan 3 orang anak. Akhirnya pada saat kelahiran Shela, rupanya Yehuda sendiri sudah pindah ke Kezib, yaitu sebuah kota kecil yang dekat dengan Adulam. Nah, coba kita baca sekarang ya, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shela itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua anaknya itu, seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Nah, rupanya beberapa tahun berlalu, ya mungkin sekitar belasan tahun, sehingga anak-anaknya kini sudah merupakan remaja-remaja ya, dan dia sudah berumur belasan tahun. Mungkin Er yang paling tua sekitar umur 16 atau 17 tahun.
Dan Yehuda melakukan bagi anak-anaknya apa yang tidak dia lakukan bagi dirinya sendiri, yaitu ia mengambil bagi anak sulungnya seorang istri. Dan kesannya di sini adalah bahwa Yehuda melakukannya dengan teliti. Nah, bertentangan dengan apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, di mana dia main hantam saja, dia melihat, dia ingin, dia kawin. Sepertinya untuk anak-anaknya dia sudah belajar, saudara yang kasih Tuhan. Dia mungkin menyadari kesalahannya. Mungkin ini dipicu juga dengan kehidupan keluarganya yang sangat tidak bahagia. Kita tidak membaca apa-apa tentang istrinya lagi, tetapi kita tahu bahwa dari sini kita tahu kedua anaknya yang pertama, dan Onan, adalah anak-anak yang jahat, ya. Dan kejahatan mereka tentunya tidak datang dari Yehuda, karena Yehuda tentunya menceritakan kepada mereka tentang Tuhan yang benar, sehingga adalah asumsi yang cukup beralasan kalau kita melihat bahwa istri dari Yehuda, ibu dari anak-anaknya, adalah seorang wanita yang tidak baik, seorang wanita yang penyembah berhala, seorang yang tidak mau hidup menurut Tuhan, sehingga itu berpulang kembali ke para anak-anaknya. Dan ini merupakan satu hal yang penting sekali untuk Anda sekalian cermati. Jikalau Anda menginginkan anak-anak yang memuliakan Tuhan, maka sangat penting bagi Anda untuk mulai memikirkan hal itu bahkan sebelum Anda menikah, yaitu dalam hal mencari seorang pasangan hidup, saudara. Saya katakan bahwa itu adalah hal yang penting. Ketika salah satu dari kedua orang tua tidak beres, ketika salah satu dari kedua orang tua menentang Tuhan, saya bukan katakan tidak mungkin anak-anaknya bisa menjadi baik. Mungkin, saudara. Ada yang begitu, ada yang bisa. Tapi menjadi jauh lebih sulit. Menjadi sangat-sangat rentan anak-anak itu kemudian mengikuti salah satu pasangan yang tidak benar itu. Dan kalau kita lihat, Yehuda saya yakin menyesal atas keputusannya menikahi orang Kanan ini. Tetapi apa boleh buat, saudara? Dan dia akhirnya mungkin bertekad bahwa untuk anak-anaknya dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Dia akan memastikan anak-anaknya menikah dengan seorang wanita yang baik-baik. Sehingga tentunya Yehuda mencari seorang wanita yang menurut dia akan cocok untuk anaknya. Dan ini membuat kita yakin bahwa Yehuda barangkali sudah diberitahu oleh Yakub bahwa dialah yang akan memegang janji keturunan Mesias berikutnya. Dia akan meneruskan berkat Abraham. Dan mengingat hal itu, tentunya Yehuda semakin khawatir lagi dan semakin ingin memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan seorang istri yang baik. Dan cari punya cari, akhirnya dia menemukan seorang perempuan bernama Tamar. Nah, kita tidak diberitahu sama sekali tentang latar belakang Tamar. Kita tidak tahu orang tuanya, dari suku apa dia, dari daerah mana dia, dan sepertinya itu tidak penting bagi Tuhan, ya. Yang jelas adalah Tamar ini seorang yang beriman, saudara. Kita tahu itu karena akhirnya Alkitab bahkan mencatat dia di dalam Matius pasal 1 sebagai salah satu dari nenek moyang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, tindakan Tamar di dalam pasal ini tentunya adalah tindakan yang sangat tidak baik, tetapi kita akan lihat itu bukan karena dia kurang beriman, tetapi kita akan lihat hal-hal lain. Nah, apa yang terjadi adalah Yehuda menemukan seorang wanita yang rupanya cukup beriman. Apakah dia beriman setelah diinjili oleh Yehuda, ataukah dia memang sudah beriman sebelumnya, kita kurang pasti. Tetapi akhirnya Yehuda mengawinkan dia dengan anaknya. Tentunya ketika Yehuda meminang dia bagi anaknya Yehuda memberitahu kepada Tamar tentang tugas dan tanggung jawab dia, bahwa dia akan menjadi istri dari anaknya yang akan meneruskan garis Mesias. Dan Tamar rupanya sangat antusias dengan hal ini. Mungkin dia menjadi sangat beriman bahwa inilah Tuhan yang benar, bertentangan dengan berhala-berhala yang banyak bergelimpangan di sekitarnya. Mungkin dia merasa sangat senang bahwa dia memiliki kesempatan untuk untuk turut ambil bagian di dalam suatu janji yang begitu besar, janji Mesias yang akan diturunkan melalui bahkan kemungkinan dirinya, ya. Dia sangat senang akan hal itu dan dia dengan penuh iman mengharapkan hal itu, saudara. Dan kita melihat inilah gambaran Tamar. Nah, memang itu tidak diceritakan kepada kita dalam perikop ini, tetapi ini adalah hipotesis dan asumsi-asumsi yang saya rasa cukup beralasan berdasarkan banyaknya informasi yang akhirnya kita terima nanti. Nah, di pihak lain rupanya adalah seorang yang jahat, saudara, ya. Seorang yang jahat dan
Tuhan akhirnya membunuh dia. Nah, kita tidak diberitahu sifat jahatnya seperti apa. Yang jelas dia adalah orang yang jahat, dan ini memberikan kita tanda tanya, ya, bagaimana dengan keluarga Yehuda? Mengapa anaknya menjadi begitu jahat? Dan kembali kita menuding istrinya Yehuda, ya. Ibu dari tentunya yang mempengaruhi untuk menjadi seorang yang jahat, ya. Nah, barangkali tidak suka dengan Tamar. Mungkin Tamar ini wanita yang terlalu baik untuk dia. Mungkin dia lebih suka seorang wanita yang cantik, yang sensual, ya. Dan dia tidak suka dengan Tamar, dan indikasinya bahwa tidak mau menghampiri Tamar, saudara. Dari mana kita dapat indikasi itu? Karena adiknya kemudian Onan, ya, tidak mau membangkitkan keturunan bagi kakaknya, dan Tuhan juga membunuh dia karena hal itu. Jadi kemungkinan kesalahan mereka sama, ya. Dan sudah yang kasih Tuhan, akhirnya mati, dan akhirnya Onan diberikan untuk menikahi Tamar. Nah, mungkin bagi para pembaca, para pendengar sekalian yang hidup di zaman modern seperti kita saat ini, agak sedikit bingung kenapa lalu Onan menikahinya. Ya, ini merupakan kebiasaan dan adat waktu itu yang belakangan memang nanti akan dihukumkan oleh Tuhan dalam hukum Taurat. Kalau seseorang mati, meninggalkan janda tanpa punya anak, maka adiknya yang lebih kecil memiliki tugas tanggung jawab untuk menikahi kakak iparnya itu, ya, untuk membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Jadi nanti anak pertama yang dimiliki oleh pernikahan mereka akan dihitung sebagai anak kakaknya, dan anak-anak seterusnya barulah dihitung sebagai anaknya. Nah, inilah yang menjadi adat waktu itu. Bahkan rupanya di dalam lingkungan Kanaan, ya, di masyarakat sekuler pun sistem semacam ini berlaku. Belakangannya akan disebut sebagai hukum Levirat, ya. Dan Levir berasal dari kata Latin yang berarti saudara ipar, ya. Jadi menikahi saudara ipar, begitu. Sehingga kita lihat di sini Onan menikah dengan Tamar. Nah, Onan sangat tidak senang dengan hal ini. Dia pun adalah seorang yang jahat rupanya. Nah, kita melihat rupanya istri Yehuda berhasil mempengaruhi minimal 2 dari anaknya untuk menjadi jahat. Dan Onan, dia jahat, dia sebenarnya tidak mau menikah dengan Tamar, tapi mungkin dia agak takut dengan apa yang terjadi pada ya. Wah, gawat sekali kalau saya tidak mengikuti perintah Tuhan ini, mengikuti ajaran ayah saya, mengikuti aturan Allah Yehova yang disembah oleh ayah saya. Rupanya drastis sekali konsekuensinya. Kakak saya mati. Nah, tidak diberitahu kepada kita bagaimana dia mati, tapi yang jelas semua orang tahu bahwa kematiannya berhubungan dengan kejahatannya itu. Sehingga Onan karena takut, dia menikah juga secara jasmani atau secara luar, tampak luar, formalitas dengan Tamar. Tetapi pada akhirnya dia berubah pikiran, sehingga ketika dia bersetubuh dengan Tamar, dia melakukan apa yang kita belakangan sebut sebagai coitus interruptus, ya, atau ketika dia sedang bersetubuh dan ketika dia hampir mengeluarkan mani atau ejakulasi dalam bahasa kedokteran, dia menumpahkan maninya itu. Dan Tuhan menganggap hal ini sebagai hal yang jahat, saudara yang kasih Tuhan. Hal yang jahat. Nah, kita melihat akhirnya Tuhan membunuh dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita perlu mencamkan bahwa mengapa Tuhan membunuh dia, bukan karena dia maninya tertumpah, ya, seperti yang banyak diajarkan pada hari ini, tapi karena motivasi dia. Mengapa dia menumpahkan mani? Nah, motivasi dia adalah jahat, yaitu karena dia tidak mau membangkitkan keturunan bagi kakaknya, saudara. Nah, mengenai mani yang tertumpah itu sendiri, itu adalah hal yang netral, tergantung motivasi. Kenapa mani itu tertumpah, ya? Ada gereja yang salah yang mengajarkan bahwa bagaimanapun juga caranya mani tertumpah itu adalah dosa. Nah, ini tidak benar, saudara, ya. Akhirnya muncul dari perikop ini istilah onani, ya. Nah, istilah onani biasanya dihubungkan dengan masturbasi laki-laki. Nah, saya ingin ajak kita sedikit membahas hal ini, walaupun ini ada hal yang cukup sensitif, tetapi saya rasa penting untuk dimengerti oleh umat Tuhan. Bagaimana dengan mani yang tertumpah? Apakah itu benar atau salah? Saya katakan tadi bahwa tertumpahnya mani adalah hal yang netral, tergantung motivasi. Ya, motivasi dari tertumpahnya mani dan mengapa mani itu tertumpah. Nah, ada beberapa alasan mengapa mani bisa tertumpah, saudara. Alasan yang pertama adalah karena emisi malam atau yang kita sebut sebagai nocturnal emission.
Nah, ini dialami oleh setiap laki-laki yang sudah puber, yang sudah mencapai maksudnya kedewasaan secara seksual, ya, di mana produksi sperma dalam testis laki-laki akan mencapai puncaknya dalam beberapa hari, dalam siklus-siklus tertentu, ya. Ada yang dalam mingguan, dalam seminggu 2 minggu dia akan mencapai puncaknya, sehingga sperma di dalam laki-laki itu penuh, ya. Dan karena spermanya penuh, maka seringkali pada saat-saat puncaknya, pada malam hari, tanpa disadari oleh laki-laki itu, sperma akan keluar melalui ejakulasi. Nah, mungkin laki-laki itu akan terbangun setelah itu, atau mungkin paginya dia baru menyadari. Tetapi itu adalah suatu hal yang tidak dapat dia kendalikan. Itu terjadi pada saat dia tidur, ya. Kadang-kadang disertai dengan mimpi, tapi siapakah yang bisa mengontrol mimpi? Tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol mimpi, sehingga seringkali juga disebut sebagai mimpi basah. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak salah, saudara sekalian, ketika mani keluar dengan cara demikian, karena ini adalah suatu proses yang fisiologis, proses normal, di mana sperma-sperma yang telah terbentuk dalam tubuh laki-laki dikeluarkan. Nah, tentu tidak salah karena ini adalah sesuatu yang Tuhan rancang bagi tubuh laki-laki. Tetapi ada juga cara lain untuk mengeluarkan mani yang salah, saudara, yaitu ketika dilakukan masturbasi. Apa itu masturbasi? Bagi yang masih penasaran, masturbasi adalah di mana seorang, ya baik itu laki-laki maupun perempuan, tapi di sini kita bicara mengenai laki-laki, di mana seseorang menstimulasi dirinya sedemikian rupa sehingga dia mengalami puncak rangsangan seksual, ya. Dan dalam hal laki-laki akhirnya terjadi penumpahan mani, begitu. Rangsangan yang stimulus atau rangsangan yang bisa diberikan ini bisa berupa visual, rangsang visual. Biasanya pada laki-laki, orang-orang yang terlibat pada pornografi, dia melihat, ya, gambar-gambar yang tidak beres, dia akan terangsang seksual. Bisa juga rangsangan sentuhan, di mana dia memanipulasi organ-organnya, ya, sehingga terjadi rangsangan seksual, akhirnya terjadi penumpahan mani. Nah, kita katakan bahwa masturbasi secara keseluruhan ditentang oleh Alkitab. Jadi ini adalah sesuatu hal yang salah di mata Tuhan. Mengapa masturbasi adalah sesuatu hal yang salah di mata Tuhan, saudara? Karena masturbasi adalah perangsangan seksual seseorang pada dirinya sendiri. Dan ini melibatkan, ya, saya hampir bisa pastikan bahwa ini melibatkan pikiran-pikiran yang penuh dengan hawa nafsu kepada wanita, ya, bagi seorang laki-laki. Dan ini dikecam oleh Tuhan, bahwa kita berzina bukan hanya dengan aksi fisik di mana Anda misalnya menghampiri seorang pelacur, bukan hanya itu, ya. Coba kita lihat apa kata Tuhan di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Matius 5 ayat 27 hingga 28 berbunyi, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Jadi kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, bahwa apa yang kita pikirkan sangat penting bagi Tuhan, dan itu bisa menjadi dosa. Kalau di dalam pikiran kita ada hawa nafsu zina terhadap seorang perempuan, ada pemikiran tentang bersetubuh dengan seorang perempuan atau lain sebagainya, padahal dia bukan istri kita, maka itu adalah suatu perbuatan zina juga di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itulah saya percaya bahwa masturbasi pada dasarnya adalah dosa di hadapan Tuhan. Belum lagi, saudara yang kasih Tuhan, prinsip di dalam Alkitab di mana keintiman, kenikmatan intim yang dirasakan oleh suami istri adalah sesuatu yang diperuntukkan untuk menyenangkan pasangan kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang seksual, adalah tujuan utamanya bukanlah pemenuhan kesenangan diri sendiri, tetapi tujuan utamanya untuk memenuhi kesenangan dari pasangan kita masing-masing. Nah, sedangkan fokus dari masturbasi adalah kesenangan diri. Ini adalah suatu hal yang egois, saudara. Fokusnya pada diri, menyenangkan diri sendiri, tidak berbuat kasih kepada orang lain. Jadi untuk alasan-alasan itu semua adalah salah. Nah,
Mungkin hal ketiga yang berhubungan dengan penumpahan mani adalah yang disebut dengan coitus interruptus, atau salah satu metode keluarga berencana seperti yang diterapkan oleh Onan di sini, supaya dia tidak punya anak, bahwa ketika dia sedang berhubungan intim dengan istrinya, dia membiarkan maninya tertumpah keluar. Nah, ada sebagian orang yang menggunakan ini sebagai suatu metode KB, saudara, di mana dia tidak menginginkan seorang anak. Mungkin dia berencana memiliki hanya sekian jumlah anak, dan akhirnya dia melakukannya dengan cara demikian. Nah, ini tidak salah. Kalau motivasi Anda adalah untuk KB, untuk mengatur jarak kelahiran dan lain sebagainya, itu tidak salah. Tapi jangan sampai ada orang Kristen yang merasa bahwa punya anak adalah suatu hal yang jelek. Tetapi baiklah setiap orang percaya berpikir bahwa mempunyai anak, jikalau memang itu diberikan oleh Tuhan, itu adalah suatu tanggung jawab dan suatu sukacita yang besar. Nah, tentunya tidak berarti bahwa kita lalu tidak boleh mengatur kelahiran dan lain sebagainya. Boleh, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam dunia kedokteran modern sudah banyak cara untuk melakukan itu. Salah satu cara untuk mengatur kelahiran adalah dengan tadi menumpahkan mani keluar. Nah, menumpahkan mani keluar untuk tujuan KB dengan istri sendiri juga bukan suatu yang salah. Nah, kita kembali lagi ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-38 sekarang. Kejadian pasalnya yang ke-38. Jadi akhirnya Er dan Onan mati dibunuh oleh Tuhan. Nah, sedangkan Shelah masih terlalu muda, saudara. Kalau kita pikirkan bahwa kemungkinan Er meninggal pada saat dia berumur 17 tahun atau 16 tahun, ya, maka Onan meninggal ya setelah dia berumur 16 atau 15, maka Shelah baru sekitar berumur 15 atau 14. Mungkin umur yang masih sangat muda untuk menikah. Oleh karena itu bapaknya memiliki alasan untuk tidak memberikannya dulu kepada Tamar. Mungkin dalam hati dia juga berpikir, ya ini perempuan ini kenapa membunuh semua anak saya begitu. Tanpa dia berpikir bahwa kesalahan ada justru pada pihak anak-anaknya sendiri. Akhirnya dia menyuruh Tamar untuk pulang ke rumah ayahnya dulu untuk sementara waktu. Sementara secara resmi Shelah dijanjikan untuk dia. Nah, kita lihat sekarang dari ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-19 ya. Ayat 12 hingga ayat yang ke-19 berbunyi, setelah beberapa lama, matilah anak Shua istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu, serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi di sini adalah suatu episode yang tentunya sangat tidak baik. Ya, ini adalah suatu tindakan yang tentunya jauh dari standar yang Tuhan inginkan. Tetapi dalam konteks yang relatif, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan melihat bahwa iman Tamar di sini lebih besar daripada kesalahan yang dia lakukan. Karena akhirnya dari kejadian-kejadian yang akhirnya berlanjut, seolah-olah apa yang dilakukan Tamar ini akhirnya mendatangkan hal yang baik bagi dirinya. Akhirnya dia berhasil masuk ke dalam jalur Mesias dan menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Bahkan namanya disebut dalam silsilah Yesus dalam Matius pasal 1. Kita melihat
pola pikir Tamar di sini. Dia ketika pertama kali Yehuda datang kepadanya melamarnya untuk anaknya, Yehuda sudah menceritakan kepada dia tentang janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada bangsa Israel, ya, kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian kepadanya. Dan Tamar menjadi beriman kepada Tuhan yang diceritakan oleh Yehuda itu. Dia sangat ingin untuk ikut ambil bagian dalam program penyelamatan Tuhan. Nah, tak disangka-sangka ternyata jahat dan mati tanpa memberikan anak kepadanya. Demikian juga Onan, saudara. Yehuda sendiri sepertinya sudah kehilangan minat dengan Tamar. Mungkin dia berpikir terlalu berbahaya untuk mengawinkannya dengan Shelah. Padahal itu adalah tanggung jawab dari Yehuda. Sebenarnya Yehuda punya tanggung jawab moral untuk mengawinkan dia dengan anaknya, karena itulah hukum yang berlaku pada saat itu. Tetapi Yehuda malah menyuruhnya pulang. Dan setelah lama ditunggu-tunggu, Shelah sudah menjadi lumayan besar, cukup untuk menikah. Ternyata Yehuda tidak mau memberikannya atau menunda-nunda memberikannya kepada Tamar. Nah, Tamar sementara tinggal di rumah ayahnya. Mungkin dia melihat kembali, ya, penyembahan berhala yang dilakukan oleh keluarganya dan sebagainya. Dia tidak betah. Dia sudah pernah berada di rumah Yehuda dan dia sudah merasakan kasih karunia Tuhan di situ. Dia tahu penyembahan Allah yang benar. Dia sangat ingin sekali untuk bisa masuk ke dalam keluarga seperti itu, dan dia sangat ingin sekali untuk ikut ambil bagian dalam program rencana Allah, penyelamatan Allah, program datangnya Mesias. Dan mungkin dia berpikir kalau Yehuda terus-menerus begini, akhirnya suatu ketika Shelah akan dikawinkan dengan orang lain. Maka putuslah harapan Tamar untuk bisa masuk ke dalam program penyelamatan Allah ini. Oleh karena itu, tentunya Tamar semakin khawatir dan akhirnya dia memilih untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan ini. Nah, memang itu adalah tindakan yang salah, saudara. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan melihat iman Tamar di balik kesalahannya itu. Hal ini hampir sama kasusnya dengan Rahab. Rahab yang berbohong untuk menyelamatkan mata-mata dari pengintai dari orang Israel yang datang mengintai Yeriko. Bukan berarti berbohong itu salah, dan Allah tidak pernah membenarkan tindakan berbohong, berdusta. Tapi Allah melihat bahwa ada iman yang besar di balik tindakannya itu. Nah, tentu untuk setiap tindakan dosa tetap ada konsekuensinya. Nah, demikian juga apa yang dilakukan Tamar. Tentu yang dia lakukan yaitu menjadi seorang pelacur di sini. Menjadi seorang perempuan sundal itu adalah hal yang sangat dikecam oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Tetapi di sini tentu Tamar akan menanggung kesalahannya sendiri, tapi Tuhan masih melihat bahwa ada iman yang besar dari dalam diri Tamar di dalam tindakan ini. Sehingga kita lihat apa yang dilakukan oleh Tamar. Dia ketika mendengar bahwa bapak mertuanya mau pergi ke suatu tempat, dan kebetulan istrinya sudah meninggal, saudara. Istrinya sudah meninggal dan dia mau pergi setelah selesai berkabung. Maka rupanya Tamar juga tahu bahwa Yehuda sudah mengkompromikan moralitasnya sedemikian rupa sehingga Yehuda tentunya akan tertarik dengan seorang pelacur. Akhirnya dia menyamar menjadi seorang pelacur, ya. Dia bertelekung, dia menyelubungi mukanya supaya tidak dikenal. Dan dalam tradisi Kanaan waktu itu ini adalah hal yang sangat umum terjadi. Jadi orang-orang Kanaan tentunya tidak akan terlalu kaget akan kejadian-kejadian seperti ini. Nah, akhirnya dia duduk di pinggir jalan, dan benar, saudara, Yehuda datang dan menghampirinya. Dan ini merupakan suatu kesaksian yang sangat buruk tentang Yehuda. Kalau Tamar memiliki iman di dalam apa yang dia lakukan, Yehuda tidak ada sama sekali. Oleh sebab itulah kita melihat bahwa Yehuda lebih besar salahnya daripada Tamar. Akhirnya Yehuda menghampiri dia, dan Yehuda jatuh ke dalam dosa dengan sedikit sekali godaan, saudara. Dengan godaan yang sangat minim dia sudah jatuh ke dalam dosa. Ini akan membuat kita untuk melihat betapa bedanya dia dengan Yusuf pada taraf ini, di mana Yusuf dengan godaan yang terus-menerus siang dan malam untuk sekian jangka waktu yang cukup panjang, tetapi dia tetap tidak bergeming untuk berbuat dosa. Nah, kita melihat akhirnya Yehuda datang menghampirinya, dan sesuai dengan rencana Tamar, dia meninggalkan tanda-tanda yang bisa dipastikan adalah milik Yehuda, yaitu meterai, kemudian dikatakan cap meterai, kalung, kemudian tongkat yang ada di tangannya. Dan kebetulan sekali Tamar menjadi mengandung dari Yehuda. Nah, coba kita lihat sekarang ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-23.
Adapun Yehuda yang mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Akhirnya selesai melakukan bisnisnya di Timna, Yehuda kembali. Mungkin sambil kembali dia agak sedikit malu dengan apa yang sudah dilakukan. Mungkin dia mencoba membenarkan diri dengan berkata, ya, istri saya baru saja meninggal. Walaupun alasan-alasan seperti itu tidak cukup kuat, tapi mungkin itulah alasan yang diutarakan oleh Yehuda. Dan akhirnya dia malu untuk bertemu kembali dengan pelacur. Dia malu ketahuan mencari-cari pelacur. Akhirnya dia mengirim bayaran melalui Adulam, melalui Hira, orang Adulam yang adalah sahabatnya. Tentu Hira sebagai seorang Kanan sama sekali tidak peduli dengan masalah moral, apakah terlihat untuk mencari seorang pelacur dan sebagainya. Alangkah herannya Hira dan juga Yehuda bahwa ternyata pelacur itu menghilang, tidak bisa ditemukan. Mungkin di dalam pikirannya dia bertanya-tanya, ini menjadi suatu misteri. Tetapi bagi Yehuda, ya sudahlah, tutup saja kasusnya sampai sini. Lagi pula dia tidak mau membesar-besarkan masalah. Semakin sedikit orang yang tahu bahwa dia sudah mendatangi pelacur, semakin baik. Tentu Yehuda tahu bahwa hubungan intim di luar nikah bukanlah rencana Tuhan bagi manusia. Nah, tidak tahunya saudara kesempatan 3 bulan kemudian apa yang terjadi. Coba kita baca dari ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26. Ayat 24 hingga 26 berbunyi, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapakah yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Saudara, betapa kagetnya Yehuda ketika 3 bulan kemudian dia mendengar kabar dari orang bahwa Timna menantunya hamil. Dan di dalam rasa benar dirinya, Yehuda langsung memberikan hukuman mati kepada dia. Bahkan menyuruh dia dibakar. Dan memang pada saat itu perzinahan, apalagi dari pihak perempuan, biasanya dihukum sangat berat. Bahkan di dalam masyarakat yang tidak mengenal Tuhan seperti Kanaan, saudara. Dan di sini ada suatu standar ganda, di mana kalau laki-laki berzina itu dianggap tidak apa-apa, sedangkan kalau perempuan berzina itu dianggap sebagai suatu hal yang sangat memalukan dan bahkan bisa dihukum mati. Makanya ketika Yehuda dia berzina seolah-olah itu tidak apa-apa, saudara. Tetapi seorang wanita yang sudah ditunangkan atau menjadi istri orang kemudian dia berzina, maka suaminya bisa saja menghukum dia mati. Dalam kasus ini Yehuda tentunya bertindak sebagai wali dari Tamar, dan mungkin dia shock bahwa menantunya ini ternyata wanita yang tidak beres, ya. Sama sekali tidak terpikir oleh Yehuda tentang kesalahan dirinya sendiri. Dan bukankah manusia kita cenderung seperti itu, saudara? Apa yang Yesus katakan benar, ya. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu sebelum engkau mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Kita terlalu sering kaget, marah justru dengan kesalahan-kesalahan orang lain, tanpa kita menyadari bahkan kadang-kadang bahwa kita telah melakukan kesalahan yang lebih besar daripada itu. Sungguh saudara, itulah yang dialami oleh Yehuda di tempat ini. Dan dengan penuh marah dia berkata, bawa dia kemari, kita bakar dia. Dan dia harus dibakar. Tetapi saudara yang Tuhan, akhirnya Tamar sudah menyimpan kartu as. Tidak percuma dia meminta meterai, kalung dan tongkat Yehuda, dan akhirnya dia tinggal menyodorkan barang itu kepada mertuanya. Inilah laki-laki yang telah menghamili aku. Dan saudara, tentu Yehuda langsung mengerti, dan terselesaikanlah misteri perempuan sundal yang menghilang. Ternyata dialah si Tamar itu, saudara. Dan Yehuda di sini memiliki sifat yang
masih positif, yaitu dia berani mengakui kesalahannya. Dan rupanya Tamar cukup mengenal Yehuda sehingga dia tahu Yehuda adalah seorang yang pada dasarnya baik, sehingga Yehuda tidak akan kehilangan muka lalu malah berbantah dan menyuruh tetap membakar Tamar. Tamar cukup yakin akan karakter Yehuda yang baik, yang dia yakin bahwa Yehuda akan membebaskan dia setelah tahu apa yang terjadi. Dan benar saudara, Yehuda berkata, bukan aku tetapi perempuan itu yang lebih benar. Karena Yehuda rupanya tidak begitu peduli dengan penggenapan janji Mesias bahwa keturunannya harus menikah dengan seorang wanita yang baik. Tetapi Tamar justru lebih peduli dengan janji Mesias itu. Dia ingin ambil bagian, dia ingin ikut di dalam janji Mesias itu. Dan kita lihat saudara, setelah itu semua tentunya akhirnya Yehuda mengambil Tamar dan anaknya akan diakui sebagai anaknya. Tetapi tentu ini situasi yang agak janggal. Yehuda juga tidak bisa mengawini dia secara resmi. Dan akhirnya dia tidak bersetubuh lagi dengan Tamar, dan Tamar juga tidak diberikan kepada Shelah anaknya tentunya. Shelah belakangan akan punya istri sendiri dan akhirnya dia menjadi kaum Bani Shelah yang merupakan cabang dari Bani Yehuda. Ayat 27 sampai ayat 30 bercerita tentang anak yang keluar dari hubungan antara Yehuda dengan Tamar. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya, dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Dalam perjalanan kehamilan akhirnya nyata setelah kelahiran bahwa adalah anak kembar dalam kandungannya. Dan cerita ini mirip-mirip dengan Yakub dan Esau, di mana ada pertarungan di antara kedua saudara ini dalam rahim ibunya bahkan. Dan sama seperti Esau keluar dari rahim ibunya dengan Yakub memegangi tumitnya, seolah-olah ada perebutan di situ. Demikian juga lebih jelas lagi di sini. Ketika sedang bersalin, keluarlah tangan anak yang pertama. Karena bidan mengira ini anak yang nomor 1, tangannya diikat dengan benang kirmizi, saudara. Tapi sungguh mengherankan bahwa ternyata saudaranya merebut posisinya dan menembus keluar. Sehingga yang keluar secara utuh pertama adalah Peres. Dan Peres artinya menembus keluar, saudara. Barulah yang tadinya tangannya sudah keluar, yang diikat kirmizi itu keluar, yaitu Zerah, yang artinya seorang yang bangkit. Jadi akhirnya kita tahu bahwa Yesus Kristus berasal dari keturunan Peres. Dan kita melihat bahwa walaupun Zerah yang keluar tangan duluan, tetapi Tuhan menaruh persetujuannya kepada Peres. Dan dengan demikian artinya Tuhan juga menaruh persetujuannya kepada Tamar, yang akhirnya menjadi nenek moyang Mesias. Dan sangat luar biasa sekali bahwa ternyata di dalam Injil Matius ada 4 orang wanita yang kemungkinan bukan berasal dari orang Yahudi atau yang secara moral kurang baik. Antara lain Tamar, ya. Rahab kita tahu orang sundal, ya. Batsheba istri Uria kita tahu berzinah dengan Daud, dan juga tentunya Ruth, ya. Ruth adalah seorang Moab non Israel walaupun dia tidak berzinah. Jadi ini mengindikasikan bahwa Tuhan nomor 1 memiliki kasih karunia yang luar biasa bagi orang-orang yang telah berdosa sekalipun, dan bahwa Tuhan tetap bisa memakai mereka untuk pekerjaannya. Apalagi kita, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita merelakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, tentu Dia akan menggunakan kita. Baiklah, pembahasan firman Tuhan kita sampai di sini dulu pada malam ini. Saya Dr. Steve Einstein Liao, berharap kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat tinggal, sampai ketemu, Maranatha.